Oh, Jeonju ini terkenal sebagai resto yang sebagai tempat wisata yang kulinernya, tapi tidak ada restoran yang aku bisa masuk. Hanya ada satu sih yang kemarin yang Uzbekistan. Dan katanya ada satu lagi tapi itu tidak tahu masih buka atau enggak. Jadi kenapa tidak bisa walaupun pesan ayam? Ya karena ada cross contamination, karena di resto itu mereka jual juga pork gitu. Jadi Korea itu susah cari makanan halal, emang susah, emang struggling itu. Tapi bukan berarti nggak ada. Kemarin ada yang komen nggak akan ada makanan halal yang benar-benar halal di Korea. Ada ya guys ya, tapi memang agak struggling. Kayak daging itu kita carinya nggak bisa di minimarket, supermarket seperti biasa, apalagi pasar tradisional. Kita harus cari yang daging dengan logo KMF, even itu daging sapi, jadi harus ada logo KMF-nya, karena agar tidak ada kontaminasi gitu, baik dari alat, pisau, dan juga dari segi pemotongannya. Termasuk ini aku dapat yang akan aku masak hari ini daging sapi slice. Dia ini dari salah satu sembako Indo yang ada di Korea, jadi online 24 jam, sebelum 24 jam dia udah sampai pengirimannya pakai ice pack. Dan ini halal KMF, jadi ada logonya halal KMF sama kayak logo MUI. Jadi kita memang muslimah harus cari daging yang dengan logo itu gitu. Nah kalau kayak bawang-bawangan ya bisa cari di minimarket, supermarket, itu nggak apa-apa karena tidak riskan gitu ya. Kita masukkan deh bawang bombaynya. Nah ini stok cabai instan. Kalau lagi sibuk makanya cabai ini, tapi diusahakan masak setiap hari karena memang harus bawa bekal juga. Jadi kerja itu sampai jam 8:30 dari 8:30. Aku dapat minuman kayak gini di toko Uzbekistan yang halal itu, yang aku bilang satu-satunya tadi, karena satu-satunya baru aku temuin. Yang lain belum aku ketemu gitu, nggak tahu masih buka atau enggak. Jadi dia jual juga snack-snack. Nah ini ada kayak minuman yang halal gitu, lihat ini. Tuh, halal. Jadi makanan dan minuman itu ya teman-teman, ternyata aku kira hanya aku yang belum aware, karena aku baru diajarin sama suamiku. Sebenarnya ilmu agamaku sangat-sangat kurang sebelum menikah. Jadi suamiku lah yang ngajarin bahwasanya ini najis mughaladah. Ini iya, bahkan sedetail itu aku nggak paham dulu. Akidahku sangat-sangat anjlok sebelum menikah. Alhamdulillah ketemu deh sama Bro Iing, jadi diajarin banyak hal. Jadi kenapa bekas alkohol itu dicuci nggak apa-apa, bisa kita pakai lagi. Tapi beda dengan bekas pork yang tidak bisa kita cuci aja, mesti ada tuh apa ya? Mesti ada 7 kali air mengalir, dan salah satunya dengan air tanah. Itu aku dulu nggak paham, nggak paham itu. Dan ternyata aku kira hanya aku gitu yang ternyata aku bukan maksud menghakimin, karena ya aku juga seperti itu. Ternyata banyak juga teman-teman yang tidak se-aware itu gitu, bahwasanya bekas alkohol itu beda dengan bekas mughaladah, yang ya makanya kita tidak bisa masuk di resto walaupun kita pesan ayam, tapi di resto itu dia jual itu jual pork, tidak bisa makan di situ guys sebagai muslimah. Tapi mungkin ada beberapa teman-temanku yang memakai hukum darurat, dan aku tidak mau menghakimin, ini hanya berbicara masalah syariat. Aku tidak menghakimin, aku lebih baik imannya tidak ya, karena aku juga masih dalam proses belajar dan tidak sepaham itu gitu. Jadi ada teman-teman yang memang mau masuk resto, even yang kayak merchant-merchant yang kayak ini ya, yang famous, familiar di Indonesia, yang pakai MUI di Indonesia di sini, ternyata setelah aku selidikin lagi, mereka nggak pakai itu, nggak melewatin proses syariat. Jadi tidak bisa kita masuk ke merchant yang memang, oh ini di Indo halal kok, mie instan yang dari Korea, yang di Indo halal, di sini nggak halal. Jadi itu tidak bisa gampang gitu. Jadi ada teman-teman muslimah yang memang aku ketemu beberapa, mereka pakai hukum darurat gitu. Jadi pakai asal zatnya gitu. Kalau asal zatnya halal ya, misalnya kayak di resto yang di sini jual pork, tapi mereka pesannya ayam gitu. Jadi mereka pakai hukum darurat itu melihat asal zat. Tapi kalau aku, alhamdulillah, ada yang balas komentar, ada pemberitahuan. Kalau aku alhamdulillah masih aman, masih ketemu. Kayak ini tahu-tahu kemarin kan makannya nasi telur gitu. Nah, terus aku berdoa, ya Allah mudahkanlah makanan halal. Jadi didetailin doanya, mudahkanlah makanan halal yang enak-enak gitu. Tahu-tahu ketemu yang sembako Korea ini. Jadi ongkos pengirimannya 5.000 won. 5.000 itu kayak setara, kalau sekarang kalau nggak salah ya 5.000 itu setara dengan 50.000, 50 ribuan, 60 ribuan rupiah. Tapi itu kalau kita hitung rupiah memang agak mahal, cuman jangan dikonversi gitu. Aku ngitung penghasilanku di sini dengan biaya hidupku, ternyata nggak mahal biaya hidup di sini. Karena kalau semuanya kita konversi dengan rupiah, jadi terasa mahal. Tapi aku membandingkannya dengan penghasilan yang aku terima dengan biaya hidupku. Kan gaji pertamaku tuh sampai masih utuh
karena masih ada yang aku won yang waktu kami acara di kementerian itu ditukar dengan rupiah yang aku tukar dengan penggantian transport dari kementerian yang aku tukar dengan won, itu masih ada itu. Jadi gaji bulan pertamaku masih utuh. Jadi maksudnya mau ngasih tahu kalau biaya hidup di sini itu tidak mahal gitu. Cuma kalau segala kita rupiahin kayak ongkos kirim tadi 50.000 kayak mahal ya, tapi kalau di nggak usah dipikirin, di konversi ke rupiah apa yang aku hasilkan lebih dari cukup gitu untuk biaya hidup. Nasi aku bisa masak karena jual beras banyak, atau aku bisa makan nasi instan yang ini. Ini aku udah selidikin, dia tidak diproduksi dengan produk yang sama dengan fasilitasnya dengan pork. Jadi walaupun yang kita beli itu hanya snack, yang kita yakin itu halal, kita harus cek lagi walaupun dia tidak ada kandungan porknya. Tapi kalau dia menggunakan fasilitas yang sama pabriknya dengan pork, kita tidak bisa konsumsi juga. Taburin bon cabe, tadi udah pakai cabe, ditaburin bon cabe lagi. Kecap. Kemudian ini aku bahkan sampai sekarang belum ketemu garam, karena di toko sembako Indo itu belum ada garam, jadi pakai kaldu ini untuk rasa-rasa. Semoga tidak kekurangan yodium ya. Jadi kenapa garam di minimarket aku belum bisa beli, karena kemarin aku scan garamnya itu diproduksi dengan produk yang sama dengan pork gitu tulisannya. Jadi belum ada garam yang menurut aku aman, jadi masih pakai ini beli di toko sembako Indo. Aku tuh dulu waktu sekolah kuliah paling tidak suka micin, bukan paling tidak suka, maksudnya jajan masih, tapi paling menghindari kalau masih sendiri di rumah. Aku bahkan marah kalau mama aku itu masak pakai micin, karena aku takut pengaruh ke sini. Nggak tahu ya itu benar atau enggak, dulu ada berita kayak gitu kalau yang akan itu buat otak kita nanti susah berpikir gitu. Dan aku takut sekali aku akan menjadi, maaf, bodoh, karena itu hal yang paling aku takutin. Kayak nggak tahu ya, kayak mungkin aku tumbuh seperti itu gitu. Jadi takut sekali kalau aku akan menjadi, aku masih belajar tuh sampai sekarang, walaupun ya kalau dibilang kaya sih enggak, tapi udah di tahap yang hidup itu aman gitu. Tapi aku masih belajar dan terus belajar, nggak tahu sampai kapan. Cuman sekarang topiknya belajarnya berdasarkan yang aku mau gitu. Kalau dulu kan waktu sekolah kuliah memang ada ini loh yang harus dipelajarin. Kalau sekarang aku belajar bukan hal yang berkaitan dengan pekerjaanku juga. Kayak misalnya kayak lagi tertarik baru-baru ini aku menulis tentang glimmer and trigger, karena aku gampang ke trigger orangnya. Jadi aku pelajarin ternyata dalam psikologi ada glimmer and trigger. Sebenarnya sama konsepnya kayak gratitude journal sih, dia secure gitu ya. Dan ternyata Allah tuh maha baik ya, maksudnya apa di pekerjaanku tuh maksudnya tidak ada tuntutan secara langsung. Memang ada sih, sebagai seorang pendidik itu ya haruslah belajar sepanjang hayat. Tapi kalaupun aku tidak belajar gitu, ya kerjaanku gini-gini gitu. Apalagi di label yang kata orang secure, aman, jadi PNS itu enak segala macam. Tapi aku selalu memposisikan diri tuh bahwasanya posisiku itu tidak nyaman gitu. Tidak, maksudnya bukan tidak nyaman ya, aku nyaman sih bekerja, maksudnya tidak akan selamanya gitu. Kayak gimana kalau tiba-tiba aku berhenti, terus agak lemot sedikit kalau nulis Excel. Jadi aku struggling terus gitu, selalu ngebayangin gimana kalau dunia itu tau-tau berubah gitu. Terus memang pernah baru dapat prestasi, terus aku bilang ke diriku, Mela, seminggu ini gak usah belajar, main scroll TikTok aja sama nonton YouTube. Itu bilang ke diri sendiri. Tapi ternyata nggak bisa sesusah itu untuk scroll TikTok sepanjang waktu, karena pusing. Kayak tadi pagi kan, hari ini libur, scroll TikTok baru sebentar ketemu pembahasan yang oke. Terus aku langsung cari tahu nih ke YouTube, ChatGPT tanya. Jadi ChatGPT itu bisa menjadi teman belajar. Misalnya kita lagi curious about something, and then we can ask ChatGPT, and ChatGPT will explain us, and then we can write it down, kita tulis ilmunya. Terus kadang ya tulisan aku tuh tidak aku baca lagi, kadang kalau lagi sempat aku baca lagi. Tapi the process of writing itu juga masuk ke the process of learning. Makanya aku tidak pernah menghakimin teman-temanku pendidik kalau dia kasih catatan. Nah kan ada yang bilang jadul, pakai teknologi dong. No, writing is one of the way to process the knowledge. Tapi ya tentu dalam writing itu beda-beda ya. Ada yang setelah writing mungkin harus kejar materi berikutnya. Jadi writingnya itu proses belajar, even without explanation. Menulisnya itu proses belajar gitu. Dan aku pernah juga nih ditanyain pas ngajar mahasiswa, aku kan mind map, aku minta mereka buat mind map. Terus ditanya, diiniin dong waktu itu ada yang mantau. Mahasiswa kok buat mind map bu? Gitu kan, ini tidak berkaitan nanti dengan materinya. Berkaitan sekali, bahwasanya kita membuat mind map itu kita memetakan apa yang kita pelajarin. Dan ketika proses dari
paragraf ke paragraf, terus kita mind map, kita ringkas, itu one of the process of learning gitu. Jadi menulis itu juga proses belajar. Jadi aku menuliskan kembali ataupun menulis dari isi pikiran sendiri, itu proses belajar. Semuanya aja deh. Dan paprika. Ya, ini dia daging sapi, wortel, paprika masakanku hari ini. Sebentar lagi matang. Selamat makan.